Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's never about what we want, Tuhan. But it's always about what you want in our lives, Tuhan. Doa kami, biarlah apa yang menjadi isi hati kami selaras dengan apa yang menjadi isi hati-Mu, Tuhan. Ubah kami, supaya kami bisa mengikuti apa yang menjadi kemauan-Mu, Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan Allah yang berproses, Engkau Tuhan Allah yang berjalan bersama dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan kami minta Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami yang senantiasa merubah isi hati kami, Tuhan. Biarlah senantiasa kami mengagungkan betapa besarnya Engkau, betapa baiknya Engkau, betapa mulianya Engkau dalam kehidupan kami, Tuhan. And we just want to say we are so grateful, we are so thankful punya Allah yang hidup seperti Engkau, Tuhan. Kalau saat ini kami belum merasakan Engkau Allah yang hidup dalam kehidupan kami, Roh Kudus bekerjalah di dalam kami saat ini juga, Tuhan. Supaya gak ada dari antara kami yang miss apa yang ingin Kau sampaikan, Tuhan. Karena Engkau mampu, Engkau lebih dari mampu, Engkau lebih bisa melakukan apapun itu, Tuhan. Cuman terkadang kami saja yang membatasi apa yang Engkau bisa lakukan, Tuhan. Dengan pemikiran kami, dengan apa yang kami pikir Engkau bisa lakukan. Tapi semuanya itu ternyata hanya membatasi, Tuhan, pekerjaan-Mu, Tuhan. Oleh sebab itu saat ini kami minta Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya. Biarlah kiranya Engkau yang membentuk hati kami, Tuhan. Berbicaralah kepada hati kami, Tuhan. Not just in our mind, gak cuman berbicara kepada pemikiran kami, tapi berbicara ke dalam hati kami, Tuhan. I pray right now you move Jesus. Kami mau berikan otoritas terbesar kepadamu, Tuhan. Bentuk apa yang ingin Kau bentuk, hancurkan apa yang ingin Kau hancurkan dalam kehidupan kami. Supaya kami bisa taat, so we can obey, so we can go according to what you say, Tuhan. Karena Engkau Tuhan Allah yang mengasihi kami. Dan Engkau Tuhan Allah yang tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kami. Thank you for being a good father. Terima kasih udah jadi Allah yang begitu setia dan baik dalam kehidupan kami. Berbicaralah melalui hamba-Mu hari ini, Tuhan, supaya hanya firman-Mu saja yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu. Bukan pengetahuan hamba-Mu, bukan isi apa yang menjadi pemikiran hamba-Mu, tapi biarlah firman-Mu saja yang Engkau sampaikan hari ini, Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah kiranya kami bisa berjalan mengikuti apa yang Engkau ajarkan senantiasa, Tuhan. Kami ingin menjadi murid-murid-Mu, Tuhan. Terima kasih atas kesempatan ini, terima kasih atas momen ini, terima kasih atas hari ini. Gak ada yang kebetulan. Kami tahu kami ada di sini for a reason, for a purpose. Dan kami mau menikmati hadirat-Mu, kami mau menikmati isi hati-Mu, Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang kita yang percaya katakan amin. Selamat pagi, good morning. Selamat datang di Creative City Worship. Silakan duduk. Kalau yang belum kenal boleh kenalan. Jangan kaku-kaku amat. Selamat datang. Jatuh. Wah, licin. Oke. Selamat pagi. Ya. Oke, boleh. Silakan mengambil tempat duduk, kalau mau stretching boleh stretching, kita nyantai aja. Jangan kaku-kaku amat, supaya kita bisa mendengarkan dengan baik. Nah, it has been an interesting week. Yang belum mengenal nama saya Franklin. Selamat datang di Creative City Worship. Bagi yang udah kenal,
Can I be honest with all of you? This week has been interesting buat aku. Jadi minggu-minggu ini saya lagi haus belajar, gak tahu kenapa. Aku percaya ya nggak tahu lah, kita mengikuti gerakan Roh Kudus aja, dan Tuhan yang taruh kehausan, Tuhan yang taruh kelaparan. Jadi saya lagi belajar sebanyak-banyaknya tentang apapun itu, semua saya pelajarin. Dan mengucap syukur sekarang eranya enak banget ya. Kayak dengan ada YouTube, dengan ada e-book, you can read any book you want in an instant. Kita bisa belajar anything that we want, yang ada di YouTube aja itu udah banyak banget. Dan kayaknya seru aja gitu. Kayaknya harinya gak cukup gitu, kayak gimana caranya kita bisa kayak Matrix yang zaman dulu tau gak, yang di download langsung masuk oke, gimana nih cara mengendalikan helikopter, langsung di download langsung jalan gitu. Itu kayak enak banget gitu. Dan saya lagi suka belajar banget tentang cara belajar. Belajar tentang cara belajar. Itu seru tuh. Terus dengan semua apa yang akhir-akhir ini sedang saya lakukan, ada banyak hal yang saya lakukan pakai pikiran, tapi nggak pakai hati. Nah itu dia. Karena mode belajar ini gitu, kayak semuanya saya pikir with all the knowledge, with all the things that itu kita lakukan, semuanya ada di sini gitu. Tapi yang di sininya kadang nggak keluar gitu. Jadi it has been interesting, semua jadi ilmu, tapi kebawa ke semua yang saya lakukan, termasuk persiapan khotbah. I thought it's just knowledge, jadi waktu persiapkan khotbah ini, pikirnya kayak oke, udah tahu ceritanya, udah tahu apa yang harus dibahas, seperti ini, gini. Tapi ternyata, ya itu dia, God is not done with me yet. Jadi waktu persiapkan khotbah ini, banyak hal yang harus dipelajari ulang, tapi bukan tentang knowledge, tapi tentang hati gitu loh. Ibaratnya sampai Tuhan rendahkan hati saya sedemikian rupa, sampai diingatkan bahwa I wanna deal with your heart, not just your mind. Jadi ini sebuah hal yang saya alami akhir-akhir ini. Kan kita di sini mau jadi humble, open, transparent. Kalau disingkat jadinya HOT, ya kan? Humble, open, transparent itu. Kalau teman-teman yang baru datang ke gereja kami, inilah kami, apa adanya kami, bukannya kami ada apanya, tapi ya beginilah kami gitu. Jadi all my struggles, apapun itu, yang berdiri di sini bukannya lebih baik, yang berdiri di sini bukannya punya perjalanan iman yang jauh gimana, tapi yang berdiri di sini juga punya struggle yang even sama, bukan cuma sama, even lebih ya bukan yang ngomong lebih berat ya. Ya struggling aja gitu ya, kita sama-sama struggle gitu di sini gitu. Nah, sampai akhirnya tadi pagi waktu lagi persiapan lagi, karena berasa banget kayak aduh kurang banget nih, kurang siap banget gitu. Nah salahnya saya, saya mempersiapkan pakai otak tapi gak pakai hati. Jadi tadi pagi jeger, baca ulang, kayak wah akhirnya saya minta izin sama Pastor Mario, boleh gak khotbahnya saya potong jadi 2. Jadi minggu ini sama minggu depan. Karena there's so much yang Tuhan mau urus dalam hati saya dulu nih, sehingga saya bisa menyampaikan firman Tuhan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oke? Teman-teman masih ada di sini? It's not about me, I'm just menceritakan apa yang menjadi struggle saya minggu-minggu ini. I believe Tuhan mau speak something to our hearts if we are willing to listen, kalau kita mau dengar. Oke? Amin? Amin? Semangat? Karena saya semangat dan deg-degan. Minggu ini kita mau bahas tentang encounter with Jesus. Nah, saya percaya kehidupan kita itu gak akan pernah sama kalau kita udah ketemu Yesus. Oke? Kita yang tadinya gimana, begitu kita ketemu Yesus, beneran ketemu ya. Artinya not just reading, bukan cuman balik lagi, bukan cuman apa yang kita ketahui, apa yang kita dengar dari orang, apa yang kita dengar dari kesaksian saudara kita, keluarga kita, apapun itu kan cuman pengetahuan. Tapi when we encounter Jesus, waktu kita ketemu sama Tuhan, hidup kita diubahkan. Ketemu itu gimana sih? Kalau kita kenal sama orang, kalau kita dengar, Pastor Mario ini orangnya seperti ini, gini. Kalau janjian jam 10,
Kalau kita datang jam 10 itu udah telat. Jadi kalau janjian sama Pastor Mario, kalau kita janjian jam 10, kalau bisa jam 9 malam sebelumnya kita udah hadir gitu di situ. Kita udah camping gitu. Nah, itu kan sesuatu hal yang kita tahu nih, ini knowledge. Tapi when you experience ketemu dengan dia beneran, baru kita tahu, aduh sungkan rasanya ditunggu sama dia gitu. Kalau ketemuan gitu kayak, aduh dia udah datang duluan gitu. Nah, encounter with someone, begitu kita ngalamin sendiri beda rasanya sama waktu kita dengar sama orang gitu. Nah, saya percaya banyak orang di Alkitab yang hidupnya berubah waktu dia encounter, waktu dia ketemu dengan Yesus secara langsung. Pengen banget bahas tentang semua orang yang ketemu dengan Yesus secara langsung di Alkitab yang hidupnya berubah. Nanti kita akan kayak berapa kali saya khotbah pengen banget khotbahin tentang orang-orang yang ketemu Yesus dan hidupnya berubah. Nah hari ini kita mau bahas tentang wanita Samaria di sumur. Siapa yang udah tahu ceritanya? Siapa yang udah pernah dengar ceritanya? Ada seorang wanita Samaria yang ketemu Yesus di sumur, dia lagi nimba air. Oke? Encounter with the living water. Tuhan bilang aku adalah air kehidupan yang kalau kamu minum kamu gak akan haus lagi. Maksudnya apa? Oke, nanti kita bahas. Minggu lalu kita ada singles gathering. Siapa yang hadir? Adakah teman-teman yang hadir di singles gathering? Nah, jadi singles gathering ini apa? Jadi it's tempat kita kumpul supaya kita ngobrol tentang apa sih yang harus kita lakukan ketika kita masih single. Atau apa sih yang harus kita persiapkan supaya nanti in a relationship kita udah siap, Nah, ada banyak pertanyaan yang ada di situ gitu. Terus kita diskusi, kita ngobrol. Nah, ada satu pertanyaan yang ditanyakan ke kita, gimana sih having a healthy relationship itu seperti apa? Atau pacaran dengan tujuan itu seperti apa sih, dating with a purpose gitu. Nah jawaban yang kita jawab, jawaban yang kita ngobrolin waktu itu adalah bahwa di setiap season kehidupan kita itu harus punya tujuan dulu. Kalau kita nggak tahu tujuan kita di season itu, kita nggak akan bisa puas dengan season itu. Nah begitu kita nggak puas dengan season itu, begitu kita jalaninnya tanpa tujuan, kita kan ngalur ngidul kan. Begitu seasonnya berubah, kita masih keinget-inget tuh apa yang harusnya kita lakukan di kemarin, tapi kita nggak lakukan. Misalnya waktu kita single nih, oke? Terus harusnya kita punya tujuan. Tujuannya untuk apa? To fill ourselves with semua pelajaran, menjadi karakter yang baik. To be the right person, bukannya mencari the right person, tapi being the right person itu seperti apa gitu. Not being the one ya, bukan menjadi the one for someone gitu, tapi being the right one for someone gitu. Jadi itu yang kita isi gitu. Nah begitu itu kita udah fulfill, udah capai nih tujuan kita, oke kayaknya udah puas nih. Begitu kita masuk ke relationship, there's nothing that kita missing di situ gitu loh. Karena kalau enggak, ada banyak hal yang ibaratnya, aduh dulu gue belum bandel. Jadi sekarang begitu udah punya relationship atau begitu udah seasonnya berubah, masih kepengen bandel gitu. Sering gak sih ngeliat orang yang bandelnya telat gitu kan. Udah punya anak, udah punya ini tapi masih kayak aduh karena penasaran aja gitu. Dulu belum ngerasain ini jadi gitu. Bukannya saya ngomong waktu lagi single bandel-bandelin hidup lu. Enggak, jangan disalah artikan itu. Cuman have a purpose, punya tujuan. Waktu single punya tujuan, in a relationship punya tujuan. Nah kita jemaat Tuhan di sini tujuannya tuh apa sih gitu. Buat apa sih kita ngumpul-ngumpul di sini? Cuman ngeramein gereja doang, cuman ngumpul, apakah cuman fellowship atau apa, tujuannya untuk apa sih gitu. We need to have a purpose yang Tuhan sediakan, yang Tuhan kasih tahu supaya kita harus lakukan sebagai jemaat Tuhan di sini gitu. Dan hari-hari ini dunia ini kan tambah gak jelas ya, siapa yang sadar dunia ini tambah gak jelas. Terus gimana caranya, salah satu pertanyaan di singles itu juga kemarin, gimana caranya kita bisa tetap sane in this insane world. Gimana caranya kita tetap bisa punya pemikiran yang benar, gimana cara kita bisa jalan sesuai dengan firman Tuhan di tengah dunia yang begitu acak-adul gitu ya sekarang. Nah, that's why kita ada di sini. That's why itu tugasnya gereja. Tugas gereja adalah untuk memperlengkapi kita semua. For what purpose? Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk
kita berada di luar gereja. Bukan buat di sini loh. Jadi kita disuruh jadi terang dan garam, kata Alkitab, kalau disingkat tegar, terang dan garam. Ingat ya, gampang ya, tegar. Sebel ya. Tapi nempel kan? Nah, nempel. Jadi yang sebel-sebel itu nempel kayak iklan zaman dulu Wim Cycle. Nah, nempel kan gitu. Ketahuan umur kalian. Itu adalah jebakan. Itu iklan tahun berapa tuh zaman dulu? Ya, 9 bulan. Oke, balik lagi. Kalau kita mau jadi terang dan garam, kita bukannya ngumpul di sesama terang dan garam. Kalau terang ngumpul sama terang, ya buat apa gitu. Tujuannya ada terang adalah untuk menghilangkan kegelapan. Jadi terang ini harus ada di kegelapan gitu. Garam ini harus ada di tempat yang tawar, baru kerasa dampaknya. Untuk apa fungsi sebuah garam kalau dia udah gak asin lagi, Alkitab bilang dia dibuang, diinjek-injek orang. Jadi gak ada gunanya kita kalau kita gak memberi rasa pada dunia. Wah, sedap ya. Ingat apa tadi? Tegar, terang dan garam. Amanat agung Tuhan juga bilang gini, pergi dan jadikanlah seluruh bangsa muridku. Itu yang Tuhan suruh. Tuhan gak suruh ngumpul dan jadikanlah hari Minggu ini adalah hari kita untuk berfellowship. Gak salah, kita harus saling menguatkan. Tapi tujuan utamanya adalah bukan di sini. Tujuan utamanya adalah Senin besok. Waktu kita di kantor, kita nunjukin kalau kita muridnya Tuhan gak? Waktu kita dihadapin sebuah masalah, kita nunjukin kita kenal sama Tuhan atau enggak? Atau kita sama aja kayak yang lain-lain gitu. That is the purpose gitu. Tujuan kita di sini adalah menjadi murid Yesus dan to tell everybody else murid Yesus itu seperti apa sih. To show orang-orang ini tentang Yesus. Balik lagi menjadi muridnya Yesus. Bukan muridku. Bukan muridku. Jangan lihat aku. Ya, oke? Menjadi murid Yesus. Belajar dari guru yang namanya Yesus. Semua yang diajarkan guru kita pelajarin. Jadi murid Kristus. Apa sih artinya menjadi murid Kristus? Menceritakan tentang karakter Yesus. Kalau perlu pakai kata-kata. Kalau perlu. Menceritakan tentang karakter Tuhan. Kalau sampai diperlukan baru kita pakai kata-kata. Lebih daripada kata-kata yang diperlukan adalah kehidupan kita. Contoh, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Itu idealnya ya. Itu adalah hal yang harus kita lakukan. That is our purpose. Tapi kan susah ya. Maksudnya kayak wow berarti hidup gue mesti bener nih. Baru orang ya iya gitu loh. Ya at least kita menjaga diri kalau kita dibilang murid Kristus ya kita harus ya mencerminkan kita murid Kristus gitu loh. Semua kita di sini ada di sini sebagai murid Kristus karena ada yang ngasih tahu kita. Setuju gak? Antara orang tua kita, antara itu teman kita, coba dipikir kenapa kita ada di sini, kenapa kita jadi muridnya Yesus. Siapa yang ngasih tahu? Kalau saya pertama kali tahu dari orang tua. Teman-teman mungkin dari teman, dari anything. Atau ada yang kenal Tuhan dari sosial media, it's okay. It's part of ini. Maksudnya ya pasti ada yang ngasih tahu. Pasti ada yang ngasih tahu. Oleh sebab itu tugasnya gereja adalah memperlengkapi kita semua untuk kasih tahu dunia, untuk kasih tahu teman-teman di sini bahwa ada Tuhan yang mengasihi dia. Sehingga kita menjalankan apa yang Tuhan tugaskan kepada kita melalui tindakan, perkataan, hidup kita. Oke? That's the introduction. Kenapa? Kalau encounter Jesus, hidup kita berubah. Nah, perubahan hidup itu bukan cuman buat kita doang. Nanti kita lihat di perempuan Samaria ini, apa yang dia lakukan setelah dia encounter Yesus. Dia kenalin semua orang tentang this living water. Sampai ada perkataan dari orang-orang itu bilang bahwa gini, kita sekarang bertobat bukan karena kita cuma dengar apa yang kamu bilang, tapi karena gue udah lihat sendiri orangnya, oleh sebab itu hidup gue diubahkan. Nah itu dia. Oke, kita mau baca Yohanes 4. Tulisannya kelihatan enggak? Kalau ada yang punya kitab suci boleh dibuka. Tapi kalau mau lihat kita baca sama-sama di atas ini. Yohanes 4
percakapan dengan perempuan Samaria. Oke. Jemaat Tuhan membaca yang ganjil, saya membaca yang genap. Haleluya. Haleluya. Oke, percakapan dengan perempuan Samaria. Teman-teman baca ganjil, saya baca genap. 1, 2, 3. Mengetahui orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur, hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Bablas, sabar. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ceritanya Yesus keletihan jalan, terus dia duduk di sumur, dan dia ditulis di situ dia harus melintasi daerah Samaria. There's a purpose dia ada di situ. Aku percaya Tuhan gak melakukan segala sesuatu dengan kebetulan, tapi there's a mission di situ. Dia tahu betul untuk apa dia ada di sini dan untuk ketemu sama siapa. Nah, jadi waktu Tuhan Yesus lagi capek, dia duduk di sumur itu. Di situ dibilang kan, Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Terus datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Lagi mau ngambil air nih. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Jadi kalau kita mau, ini gambaran ininya ya. Kalau kita mau jadi terang dan garam, kalau kita mau jadi muridnya Kristus, kalau kita mau mengabarkan Kristus kepada seluruh teman-teman kita yang ada, I think we need to be equipped to be able to do that. Nah, apa yang kita bisa pelajarin di sini? Cara mengequip paling gampang adalah kita melihat benar-benar karakternya Yesus. Seperti apa dia. Cara dia melayani orang itu seperti apa. Cara Tuhan Yesus mengajar itu seperti apa. Nah, dari situ kita bisa benar-benar belajar bahwa kalau kita melakukan seperti ini, ya kita akan bisa berjalan seperti jalannya Yesus. Seperti menjadi murid Yesus. Nah, yang pertama, kalau kita lihat di sini, Tuhan Yesus datang, dia gak bilang dia sebagai Tuhan. Dia gak bilang, waktu ini nimba air nih kan. Terus Tuhan Yesus lihat ada wanita. Kalimat pertama yang dia bilang adalah, berilah aku minum. Dia gak bilang bahwa, hei wanita, aku adalah juru selamat dunia, aku adalah Tuhan gitu. Tapi dia datang dengan kemanusiaannya Yesus. Dia datang dengan keletihannya. Dia tunjukin bahwa I'm a human gitu loh. Aku adalah manusia yang bisa capek, bisa letih, oleh sebab itu tolong kasihin aku minum dong gitu. Nah, poin saya yang pertama adalah kalau kita mau menjadi murid Kristus yang baik, bukan yang baik ya, kita mau belajar gimana caranya untuk bisa melayani tempat di mana kita berada di dunia, di tempat pekerjaan kita nggak boleh datang dengan gue ini sok tahu gitu loh, gue dari gereja gitu loh. Maksudnya ya oke lah, kita udah diselamatkan dan segala macam, tapi bukan di situ poinnya. Tapi kita harus menunjukkan bahwa menunjukkan kemanusiaan itu bukan sebuah kelemahan. Jadi poin yang pertama adalah kemanusiaan itu bukan kelemahan. Tuhan Yesus nggak datang dan bilang aku yang menciptakan air. Oleh sebab itu berikanlah aku air. Enggak gitu. Dia bilang aku mau minum, berikanlah aku air. Tuhan menunjukkan kemanusiaannya. Nah, tapi kenapa kita anak-anak gereja ini yang masih manusia ini, tunggu saya baca biar gak salah, takut kenapa-napa. Tuhan aja menunjukkan kemanusiaannya, tapi kita yang manusia kenapa mau sering terlihat seperti Tuhan? Apalagi di sosial media, gitu, di pertemanan. Kita bisa pasang topeng, act as if semua baik-baik saja. Tuhan menunjukkan kemanusiaan, tapi kita yang manusia ngapain sih menunjukin bahwa kita tuh kayak Tuhan gitu. Kita bisa segalanya. We are so
wah jalan aja nggak napak bumi gitu. Gimana apa kabar gitu. Ya bukan, enggak, jangan ke sana deh. Enggak. Ya itu maksudnya just be who you are gitu loh. We are still human gitu. Penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Bukannya kita celebrate kekurangan kelemahan kita, enggak. Tapi kita enggak deny bahwa kita banyak kekurangan dan kelemahan. Sehingga waktu kita hidup, jangan kita kayak pasang topeng, apa semua segala macam. Nah, kenapa banyak orang kecewa dengan gereja? Karena hari Minggu adalah perkumpulan orang-orang yang semuanya kelihatannya baik saja dan suci dan mulia. Dan jadi orang tuh segen gitu loh, orang tuh males, orang tuh kayak gimana ya, aduh gak enak lah gue begitu masuk ngelihat tatoan langsung diliatin orang, dijudge gitu kayak wih ini hidup, wah ini pasti masa lalunya gitu kan. Sambil menunjuk gitu kan, enggak, it's not that gitu loh. It's not that gitu. Saya bersyukur di sini it's okay to not be okay gitu. Di CCW kita bilang bahwa it's okay to not be okay gitu. Bahkan ketika kita sedang berjalan bersama seseorang, ketika sedang journey sama seseorang, ketika lagi mentoring orang, ya kadang kita bisa not okay, it's okay gitu. Gak apa-apa to not be okay. Karena kita tahu yang matter adalah prosesnya. Yang penting adalah cara Tuhan berurusan sama kita. Hasil akhir itu bonus. Jadi kita manusia dan salah satu bagian dari kemanusiaan kita itu adalah kita punya kelemahan dan keterbatasan. Setuju? Tapi kelemahan kita bukanlah penghalang kemuliaan Tuhan. Kalau kita mengerti bahwa itu adalah kesempatan untuk kita mengalami kuasa Tuhan. Sekali lagi. Kelemahan kita bukanlah penghalang kemuliaan Tuhan. Kalau kita mengerti bahwa itu adalah kesempatan untuk kita mengalami kuasa Tuhan. Waktu Tuhan panggil kita melakukan sesuatu, misalnya pekerjaan Tuhan gitu, misalnya apalah layani ini, apa semua segala macam. Kita pasti selalu merasa gak mampu. Kenapa? Ya karena kita memang gak mampu. Gitu loh. Contoh di Komsel, kita punya Komsel. Namanya CC kita sebutnya, Connect Community. Kita ini mau journey bareng sama teman-teman di Komsel, di Connect Community. Ada 2, satu di City Central yang di pusat, satunya lagi di barat. Dan yang ketiga baru ada di Bintaro. Oke? Tujuan dari Komsel ini, Connect Community adalah to journey together, jalan bareng. Nah misalnya, kita diminta journey bareng seseorang. Misalnya ketua Komsel, misalnya Manda. Mana Manda? Manda Nelson bilang, tolong dong journey bareng teman kita yang ini. Journey bareng tujuannya adalah apa? To get to know. Karena lama-lama jumlahnya ini akan tambah banyak. Dan begitu semakin banyak, kita tambah gak mengenal seseorang, susah kan? Kalau kita ngumpul di gereja segini banyak kan kita gak bisa dengerin semua orang. Tapi begitu di Komsel, smaller group. Nah tapi Komsel ini juga udah menjadi cukup banyak. Sehingga harus ada yang journey bareng lagi, harus ada yang connect lagi di dalam situ. Supaya kita bisa saling mendengar, saling menguatkan. Nah ketika kita diminta misalnya oleh Manda. Misalnya siapa Manda? Jopus tolong connect sama siapa gitu. Kan kita selalu merasa kayak waduh hidup gue aja belum begitu benar kita mau disuruh jalan bareng orang. Kita mau journey bareng orang tapi kayaknya kita belum benar nih. Insecure nih kita nih. Sebetulnya kenapa kita insecure? Karena diri kita bilang bahwa kita tuh gak punya enough human resources yang cukup untuk overcome this challenge. Itu insecurity tuh. Insecure itu adalah kita sadar bahwa kita gak punya kemampuan yang cukup untuk bisa overcome this challenge. Nah insecurities kita itu mengingatkan kita kalau kita itu cuma manusia. So it's okay. Kalau kita diingatkan bahwa kita cuma manusia. Dan kita butuh kuasa di luar kemanusiaan kita. Di luar kuasa manusia. Jadi kita butuh Tuhan. Jadi kita ini cuma manusia biasa. Dan di luar kuasa Tuhan akan susah buat kita melakukan banyak hal yang Tuhan inginkan kita lakukan. Oleh sebab itu kemanusiaan itu gak apa-apa. Kemanusiaan bukanlah sebuah kelemahan yang bikin kita kayak insecure sampai kita gak mau melangkah, kita gak mau journey bareng seseorang, kita gak mau
melakukan banyak hal karena kita kepikiran di situ gitu. It's okay. It's a sign that we need God. It's a sign bahwa kita butuh kuasa Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku untukmu kok. Aku udah memberikan enough for you. For you to be able to walk, for you to be able to do this. Jadi kita harus lihat bahwa my weaknesses is a setup to experience God's power. Kelemahanku saat ini itu adalah tempat, oh haleluya. Haleluya, iya. Salah ngomong apa nih, bentar. Mulai berpikir. My weaknesses is a setup to experience God's power. Di tengah kelemahanku, biarlah Yesus saja yang kuat. Di tengah kelemahanku, biarlah kekuatan Tuhan saja yang ada. Nah, tapi jangan juga kita berhenti di kelemahan itu gitu loh. Artinya kalau kita cuman bilang bahwa oke, aku lemah, Tuhan yang kuat, Tuhan kuatkan aku gitu. Tapi terus kita gak ada effort untuk keluar dari kelemahan itu. Gak ada effort to work, gak ada effort untuk menjadi orang yang lebih baik. Ya mau kemana gitu, di situ aja. Yang ada kita jadi apa ya, hyper grace gitu. Tuhan baik dalam kehidupanku, semua karena anugerah Tuhan aku baik. Tapi aduh kalau aku jatuh gak apa-apa lah, Tuhan yang tolong. Kalau aku ngelakuin ini, aduh Tuhan juga ngerti lah, Tuhan ampunin. Gak akan kemana-mana hidup kita gitu. Gak akan proper-proper. Nah dibutuhkan teman-teman seperjuangan yang bisa ngomong dalam kehidupan kita. That's why di CC, di semua teman-teman yang ada di sini, especially leaders yang ada di sini, we give access to our friends to speak life into our lives gitu. Untuk ngomong ke kita gitu. Kalau kita lakuin ini salah, we give access. Nah akses itu harus diberikan. Karena kalau enggak, ya sungkanlah orang buat ngomong gitu. Tapi I give access to a few of my friends di sini yang bisa bilang bahwa kalian lu udah mulai ngaco loh. Especially to my wife, I give the most access buat dia bilang kamu sombong gitu loh. Maksudnya, aduh gimana ya gitu, jeng-jeng gitu. Maksudnya jangan sok tahu deh Beb gitu. Maksudnya hal-hal kayak gini yang kayak enggak, tapi dengan bahasa yang lebih baik gitu. Mungkin dia ngasih taunya, tolong jangan hanya mengandalkan akal pikiranmu, tapi gini. Aduh. Kalau kita kasih akses ke orang-orang, we are humble enough untuk mendengarkan apa yang mereka katakan. Tapi kalau kita merasa kita Tuhan, kemanusiaan kita dihilangkan dan kita harus menunjukkan bahwa kita kuat, kita hebat gitu. Susah, akan jatuhnya akan lebih sakit. Oleh sebab itu, my weakness is a setup to experience God's power, yes. Dan kelemahan kita dan kemanusiaan kita bukanlah kelemahan kita. Bukanlah sesuatu kelemahan, tapi gunakan itu supaya kita bisa menunjukkan betapa besarnya Tuhan yang bisa bekerja dalam kehidupan kita. Nah, kesaksian itu enggak harus Tuhan udah selamatkan, Tuhan udah sembuhkan, Tuhan udah tolong, Tuhan udah keluarkan, haleluya puji Tuhan gitu. Enggak cuma di situ gitu. Kesaksian tapi gini, I'm still struggling, tapi Tuhan ada sama aku loh di sini in my struggles. Itu kesaksian loh. That's a testimony gitu. I'm still dealing with this, belum selesai, tapi aku tahu Tuhan jalan sama aku di sini. Ya, itu dia gitu. Kita semua suka mikir kalau kita harus lebih dari diri kita sendiri untuk kita bisa berguna. Jangan suka berpikir kalau kita harus lebih dari diri kita sendiri untuk kita bisa berguna. Karena kita suka mikir kalau yang merubah seseorang itu kita. Bukan. We are not the one who change other people gitu loh. Mau kita ngomongin sampai berbusa pun belum tentu orang lain berubah. Jangankan orang lain. Pasangan kita sendiri aja. Nih aku udah menikah berapa 14 tahun lamanya. Puji Tuhan gitu sampai hari ini. Nggak bisa berubah gitu loh. Istri mau ngomong apa ya susah berubah gitu. Yang bisa merubah kita hanya Roh Kudus, hanya Tuhan, bukan orang lain. Oleh sebab itu jangan pernah berpikir bahwa kita harus lebih dari diri kita sendiri untuk bisa berguna bagi banyak orang. We need to point others to Jesus. Sambil kita jalan bareng. Tuhan juga sedang berurusan sama kita, it's okay.
It's okay. At this point Tuhan masih berurusan sama gue. Tapi aku mau encourage, ayo kita jalan bareng. Ayo kita ini bareng. Ayo kita struggle bareng. Itu dia yang saya mau tekankan di sini. Jadi gak apa untuk bilang gue masih struggle. Kita struggle bareng aja dan kita saling menguatkan. Nah, kesempurnaan akan bikin kita melakukan pelayanan secara independen dari kuasa Tuhan. Kesempurnaan yang ada di otak kita akan membuat kita melakukan semua ini independen. Dan kita berasa kita gak butuh kuasa Tuhan. Itu berbahaya. Kalau kita udah jago di semua hal, kita gak akan merasa kalau kita butuh Tuhan. Serem. Justru setiap saat kita harus sadar bahwa hanya Tuhan yang memampukan kita. That's why we need Him every single second of our lives. Kapan-kapan kita bahas tentang pride ya, tentang kesombongan. It's a struggle and it's something yang kayaknya wow gitu. Kadang kita nggak merasa kita sombong, tapi ketika kita merasa kita mau ngatur semuanya sendiri aja itu udah sombong. Ketika kita merasa bahwa kayaknya gue bisa deh ngelakuin ini gitu. Kadang kita gak sadar ya. Dengan kita gak berdoa aja kita udah sombong sebetulnya. Karena harusnya seluruh yang kita bisa lakukan itu semua dari Tuhan. Nah begitu kita ngelakuin ini tanpa kita merasa kita butuh Tuhan. Itu adalah kesombongan. Di 1 Petrus 6 ayat 6-7. Bilang gini. So humble yourselves under the mighty power of God. Rendahkan dirimu di bawah kuasanya Tuhan yang begitu besar. And at the right time, He will lift you up in honor. Oleh sebab itu, pada waktu yang tepat, pada waktunya Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kita dalam sebuah kehormatan, sebuah honor. Waktunya Tuhan. Tapi pertama, humble yourselves. Rendahkan dirimu. Give all your worries and cares to God, for He cares about you. Serahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Dia yang sayang sama kita gitu. Kadang kita penuh kekhawatiran, kita penuh pemikiran kita karena kita gak pernah mau serahkan. Karena kita mau atur semuanya. Karena kita mau pikir kita bisa gitu loh. Kesombongan kita juga yang bikin kita kadang tidak berdoa. Nah jadi semua yang Tuhan mau kita lakukan, Tuhan jugalah yang akan beri kita kekuatan untuk melakukannya. Why? Karena kita masih manusia. Jadi nanti kalau ada CC leader kita, Theolia, Manda, Nelson atau siapapun itu yang bilang bahwa hey I need you to journey with this person. Lakukanlah teman-teman. Jangan mikir bahwa aku kurang, aku ini apa. No. Just journey, jalan bareng aja. Sama-sama point others to God. Ingatkan kepada Tuhan. Dan itu yang Tuhan lakukan loh pertama kali. Dia gak bilang aku yang menciptakan air. Oleh sebab itu berikanlah aku minum, aku juru selamat. Dia gak bilang itu. Dia cuma bilang berikanlah aku air. Karena dia kelihatan letih di situ. So awal mula pelayanan Yesus kepada perempuan Samaria adalah dari kemanusiaan Yesus. Menunjukkan bahwa dia ini seorang yang manusia. Oke? Masih oke semuanya? Oke. Saya minum dulu ya. Kita baca ayat 8 dan 9. Kita lanjut. Yang pertama tadi kemanusiaan ya. Don't think of it as kelemahan. Yang kedua, kita mau baca ayat 8 dan 9. Teman-teman baca bareng-bareng ya 8 dan 9. 3, 2, 1. Nah, ditulis di sini. Sebab jadi perempuan itu kaget ada seorang Yahudi minta minum sama dia gitu loh. Terus dibilang, engkau kan Yahudi, kenapa engkau minta minum sama aku seorang Samaria? Dan dikasih konteks. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kenapa konteks ini penting? Karena konteks ini akan memberikan kita landasan kenapa orang melakukan sesuatu. Kenapa hal ini terjadi. Semua itu ada di konteks. That's why konteks itu penting. That's why poinku selanjutnya adalah semua orang punya cerita. People have stories. Ada ceritanya semuanya gitu.
Nah, kita harus bisa mendengar cerita orang, karena dari situ kita baru mengerti konteksnya. Di perempuan Samaria ini adalah konteksnya, zaman itu orang Yahudi selalu merasa lebih baik daripada orang lain. Terutama orang Samaria, dia selalu merasa entitled dan merasa lebih bangsa yang terpilih gitu dan segala macam gitu. Sehingga orang-orang yang lain ini dianggap less, dianggap lebih rendah daripada dia gitu. Terutama orang Samaria. Nah, ada satu waktu harus terjadi kawin campur antara orang Yahudi dan Samaria karena terpisah lokasinya dan itu terjadi gitu. Oleh sebab itu orang-orang Samaria ini yang menikah campur kadang disebut half breed, kadang disebut yang enggak suci dan enggak pure, dianggap kotor gitu loh. Dianggap pokoknya ngeri banget deh, zaman itu kayak entitled banget nih orang-orang itu. Dianggap lebih rendah gitu pokoknya. Nah, untuk seorang guru Yahudi untuk minta air kepada seorang Samaria itu kayak out of this world. Ketika itu mungkin ngelihat orang Samaria aja udah buang muka kali orang-orang Yahudi gitu. Nah, untuk bisa duduk bareng dan minta air itu suatu hal yang bikin wanita ini kaget. Plus dia seorang wanita. Kita tahu di zaman itu wanita selalu dianggap lebih rendah. Di zaman itu, zaman apa ya bahasanya apa? Patriarki yang selalu menganggap yang pria itu lebih daripada yang wanita. Tapi Tuhan Yesus bantah itu semua dengan semua yang dia lakukan. Dari kebangkitannya dia pertama kali ditunjukkan kepada wanita. Dan apa semua segala macam Tuhan Yesus buang jauh-jauh itu semua pemikiran itu gitu. Nah tapi di waktu itu seorang Samaria wanita pula kaget dong. There's this guru Yahudi yang minta air sama dia. Artinya kalau minta air semua barang yang dipegang harus dipegang bareng. Semua tempat minum akan diminum sama-sama. Karena kan ada di situ sharing. Nah untuk dia merasa dirinya itu rendah. Dia merasa dirinya itu lebih less dan dia kaget. Kenapa engkau minta minum sama aku, seorang Samaria. Ini perkataan yang keluar dari mulutnya si seorang wanita. Tapi kan Yesus gak ngeliat itu semua. Yesus hadir untuk merombak dan menghancurkan semua yang menjadi adat istiadat yang gak benar gitu loh. Nah kalau kita dengar cerita ini, kalau kita ngerti konteksnya, baru kita ngerti, oh kenapa wanita ini nanya pertanyaan kayak begitu. Oleh sebab itu, semua orang punya cerita. We have to listen to their stories in life. Kita harus kenal mereka, kita harus bertanya pertanyaan kepada mereka supaya kita tahu kenapa sih mereka melakukan hal-hal ini. Nah dalam apa yang kita lakukan ya ketika kita mau menjadi terang dan garam buat teman-teman yang lain, ya we have to know the reason. Kenapa sih kayak gitu? Karena kalau enggak, kita nggak ngerti cerita orang, tapi kita cuma tahu apa yang dilakukan salah. Yang ada apa? Kita ngejudge dengan mudahnya. Karena kita tahu kebenaran gitu misalnya. Kita tahu, salah nih orang. Lu gak boleh kayak gitu dong gitu. Yang ada kita ngejudge kita. Bahaya. Kita khotbahin dia. Atau ibaratnya yang paling rohani ya. Kita doain mereka. Ternyata apa yang kita doain itu bukan kebutuhan mereka gitu. Bukan hal yang mereka butuhkan. Tapi kita bungkus segala sesuatu dengan kerohanian seolah-olah kita melakukan sesuatu yang baik. Kita khotbahin ke pikirannya mereka tapi bukan ke hatinya. Kita ngomong ke pemikirannya dia tapi yang sebenarnya harus kita lakukan ngomong ke hati. Itu bahaya. That's why banyak orang gak suka sama orang-orang yang sok tahu ini. Tuhan ampuni hambamu. Karena itu belum apa-apa, belum kita dengar, belum kita tahu konteksnya. Kita langsung gak benar hidup lu gitu. Gak boleh. Lu tuh seharusnya ya, waduh gila langsung seharusnya gitu. Ngeri banget gitu. Baru orang cerita, gue kayak gini. Gue tahu masa lalu gitu. Atau gue juga pernah tuh dulu masa lalu gak seberapa masalah gue. Gitu. Maksudnya kayak jeng-jeng gitu. You have to know the context for you to understand. Bukan untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Tapi untuk kita mengerti kenapa dia melakukan apa yang dia lakukan. Sehingga kita tahu, oh berarti yang harus kita address, yang harus kita jalan bareng, yang harus kita struggle adalah ini. Bukan perbuatannya. Perbuatan is a byproduct ya. Everything itu behavior is a byproduct.
Semuanya itu ada akarnya. We have to know the context. Kita harus bertanya pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Harus kenal. Dengan bertanya, makanya kita mengerti konteks kehidupan mereka. Jadi kita tahu apa yang dibutuhkan sama teman kita. Apakah itu sebuah pengertian yang dibutuhkan atau ternyata yang dibutuhkan sama dia itu pertobatan. Ya, apakah teman kita ini hanya butuh didengar dan dimengerti atau ternyata yang dibutuhkan adalah seseorang yang ngomong, speak into his life bahwa you gotta repent. Ini yang Tuhan mau kamu lakukan gitu lah. Listen, ask questions, journey together. Itu yang kita dapat dari ayat 8 dan 9. Jadi the easiest way to learn something out of the Bible adalah kita ambil ayat itu dan kita bahas per section. Apa sih. Instead of kita bahas satu topik dan kita ambil ayat untuk support our topic gitu loh. Nah, this is what we're trying to do di CCW ini gitu. Bahwa balik lagi ke apa sih yang dimaksud dengan kenapa ayat ini ada di Alkitab dan kenapa Tuhan ngebahas tentang ini gitu. Jadi yang pertama bahwa Tuhan datang dan kita harus datang dengan kemanusiaan kita. Dan itu bukan kelemahan, don't be rendah diri terhadap itu. Kita andalkan Tuhan. Yang kedua, dengerin dong cerita orang, dengerin dong konteksnya. Jadi kita tahu, kita gak langsung menghakimi. Banyak orang yang langsung ngejudge karena gak tahu ceritanya. Oke. Yang ketiga, kalau kita baca ayatnya lagi, kita lanjutin ayat 10. Aku cepet banget gak sih ngomongnya? Maaf ya. Soalnya banyak yang ada di ini. Takutnya, enggak ding, udah jangan. Gak tau lah ngomong apa barusan. Kalian baru masuk ke kepalaku barusan. Ayat 10 sampai ayat 14. Ya kan? Ya betul. Yuk kita baca sama-sama. Kok rada hangat ya? Oke, yuk baca sama-sama. Ayat 10 sampai 14. 10, 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Wow. Jadi Yesus masuk ke kota ini, pertama dia capek, he's a human and a God. Tapi dia tunjukkan kemanusiaannya, dia masuk dari kemanusiaannya, dia gak masuk dari ketuhanannya. Oke. Dia minta minum, capek. Terus wanita ini bingung, kok dia mau ngomong sama aku, kok dia minta air. Gak cuman berinteraksi tapi dia mau minum dari tempat aku minum. Mau minta tolong sama aku. Oke. Wanita ini bingung. Nah, tapi Yesus jawab, dia bilang gini. Kalau engkau tahu siapa yang ngomong ini dan aku minta minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Nah, tapi wanita ini jawab. Jadi yang Yesus mau address langsung di sini adalah hal-hal yang bukan fisikal. Air hidup, ya kan? Beri aku minum. Terus tapi Yesus bilang, ia telah memberikan kepadamu air hidup. Itu dua hal, air minum sama air hidup. Oke? Nah, perempuan ini masih melihat Yesus di dalam kondisi kemanusiaannya dia. Dia pikir, oh ini ngomongin soal air nih, masih nimba air, masih ngomongin minum. Ayat 11 dia bilang, Tuhan engkau gak punya timba gitu. Gimana caranya engkau mau ambil air? Gimana caranya dapat air hidup itu? Orang timbanya aja ada di gua, lo kan minta tolong sama gua. Ayat 12 dia bilang,
Ini sumur udah ada di sini dari dulu, pemberian dari nenek moyang kita gitu. Terus lu bilang lu mau kasih gue air hidup. Dari mana datang gitu loh. Padahal sumurnya di sini, timbanya di gue yang bisa bantu lu gitu. Terus Yesus bilang gini, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Kalau lu minum di sumur ini, lu akan haus terus. Tapi kalau lu minum air yang kuberikan kepadamu, kamu gak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang hidup itu akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi dua orang ini ngomongin dua hal yang berbeda. Yesus ngomongin spiritual, wanita ini ngomongin physical. Kalau kita mau bahas di sini adalah Yesus sebetulnya tahu yang dibutuhkan wanita ini bukan kehausan jasmani. Bukan suatu hal yang jasmani. Tapi it's all about spiritual. Masalahnya bukan masalah jasmani, tapi masalah roh, masalah spiritual. Sampai wanita ini bisa lihat siapa Yesus, dia gak akan minta apa yang sebenarnya ia butuhkan. Karena sampai di titik ini dia masih pikir Yesus dalam kondisi manusianya. Dia gak melihat Yesus itu adalah juru selamat, dia gak melihat Yesus ini adalah Tuhan. Karena yang dilihat, karena dia masih discuss about physical things, air. Sampai nanti kita baca, begitu dia sadar bahwa yang ngomong ini Tuhan, dia berubah pertanyaannya. Karena yang dibutuhkan bukan physical tapi spiritual. Sampai nanti dia sadar bahwa yang ngomong ini Tuhan, baru dia bilang, berikanlah aku air hidup itu. Baru dia sadar kebutuhannya dia itu sebetulnya spiritual. Nah, kenapa kita semua harus sadar, kenapa kita semua harus mengerti bahwa kita butuh Yesus, kita butuh Tuhan supaya kehidupan kita berubah. Karena tanpa itu susah untuk kita berubah. Karena kita mesti tahu bahwa yang kita butuhkan adalah Tuhan. Yang kita butuhkan adalah spiritual, ada spiritual issue yang harus diberesin gitu loh. Bukan physical issue. Ingat tadi semua behavior ini adalah byproduct of apa yang ada di dalam hati kita. A byproduct of sin. Byproduct of hasil dari sebuah dosa gitu loh. Jadi yang harusnya diadres adalah spiritual issue. Dosa itu sendiri. Roh bukan physical. Karena Tuhan bilang kalau kamu minum terus, kamu akan haus terus. Tapi kalau kamu encounter me, kamu gak akan haus, kamu akan dipuaskan. Oke, to put it in supaya kita semua mengerti. Semua manusia ini kan ciptaan Tuhan. Tuhan hembuskan nafasnya. We are a spiritual being, baru kita hidup. Oke, dan semua dari kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Alkitab bilang kita sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena kita semua berdosa. Jangan salahkan Adam dan Hawa. Aku yakin kalau kita semua ada di saat itu, kita semua akan melakukan hal yang sama kayaknya. Karena ya it's just us gitu loh. Kalau aku sih pasti aku akan melakukan hal yang sama yang terjadi saat itu gitu. Jadi jangan kita bilang salah Adam dan Hawa kita jadi berdosa. Enggak. Coba kalau aku ada di situ kayaknya ya I would do the same gitu. Makanya kita semua ini berdosa. Makanya kita semua itu adalah produk dari dosa. Behavior kelakuan kita itu semua karena dari dosa. Makanya kita selalu butuh happiness. Kita selalu butuh peace. Kita selalu butuh security. Tanpa kita sadari, yang kita selalu mau itu adalah byproduct dari pekerjaan tangan Tuhan. Dan bukan Tuhannya sendiri. Itu semua air minum, bukan air kehidupan. Happiness, apa itu? Something happening sehingga membuat kita senang. Itu yang kita butuhkan kan. It's physical. Padahal yang Tuhan bilang, I want you to have joy. I want you to have sukacita. Itu dari dalam. Gak peduli apa yang terjadi di luar. Kalau ada sukacitanya, kalau kita hidup bersama dengan Tuhan ada sukacita. Makanya kadang dilihat kayak orang aneh, ya lu kayaknya hidup susah banget gitu. Tapi kenapa lu masih bisa punya sukacita sih? Kenapa lu masih bisa happy gitu kelihatannya? Karena it's not something happening yang mempengaruhi kita sehingga kita happy, tapi it's just ada Yesus gitu, jalan bareng gua. Masalahnya tetap sama,
Tapi ketika kita sadar bahwa yang kita butuhkan Tuhan, yang kita butuhkan spiritual itu, yang kita butuhkan air kehidupan, bukan physical air minum, makanya kita berubah. Makanya kita beda. Tuhan kasih aku happiness, tapi yang sebetulnya kita cari adalah sumbernya, yaitu Tuhan. Sehingga kita bisa dapatkan sukacita itu, dapatkan joy. Tuhan kasih aku kedamaian, tapi yang seharusnya kita cari itu adalah Tuhan, yaitu sumber dari damai sejahtera itu sendiri. Yang lain is a byproduct. Yang lain itu efeknya. Agung boleh aku minta bermain keyboard. Kirain itu. Agung boleh ada ini contoh di sini enggak. main piano. Kita minta air minum, tapi kita nggak sadar kalau yang kita butuhkan itu adalah air yang hidup supaya kita nggak haus lagi. Kita selalu fokus on the things yang Tuhan buat. Tapi nggak pernah kita fokus pada si pembuatnya itu sendiri. Dosa bikin kita percaya bahwa apa yang Tuhan buat itu lebih baik daripada Tuhan yang membuat itu semua. Karena dosa itu bikin berhala. Berhala itu apa sih? Tuhan lain yang ada di kehidupan kita yang melebihi Tuhan itu sendiri. Oke? Jadi hati-hati kalau kita menyembah hal-hal yang Tuhan ciptakan rather dan Tuhan itu sendiri. Kita gak akan pernah puas, kita gak akan pernah bebas, kita akan haus terus. Karena kalau itu yang kita kejar, kita akan haus terus. Dan Tuhan tahu, makanya Tuhan bilang, kalau kamu minum dari sini kamu akan haus terus. Tapi aku adalah air kehidupan, encounter with the living water. Itu yang bisa membuatmu gak haus lagi. Kita sering terperangkap dalam kesalahan ini nih. Kita sembah ciptaan Tuhan yang seharusnya kita pakai untuk menyembah Tuhan. Semua yang Tuhan ciptakan, itu yang kita kejar malah. Bukan si penciptanya. Padahal seharusnya semua yang Tuhan ciptakan itu harusnya kita gunakan untuk menyembah Dia. Kita lihat bintang di langit, kita lihat betapa wow amazing. Tuhan kalau Engkau menciptakan ini semua, and you know my name, you know me by my name. Engkau ciptakan all this galaxy dan Tuhan tahu namaku. Tuhan dengar kalau aku doa, it's something else. God is a personal God dan Tuhan ciptain itu semua bintang. Tapi apa yang kita lakukan? Kita pakai ciptaannya, kita pakai bintang itu untuk menentukan karakter kita seperti apa dan masa depan kita seperti apa. Gimana dong? Ya, itu ciptaan Tuhan loh. Harusnya itu yang kita gunakan untuk menyembah Tuhan. Harusnya itu yang kita gunakan untuk bilang bahwa Tuhan Engkau agung. Engkau yang memegang identitasku. Tahu gak kenapa kita pakai itu untuk menentukan siapa kita dan mengkotak-kotakan dan itu karakterku gitu kan. Aku lahir, ya gitulah. Aduh Tuhan ampuni aku. Takut aku. Tahu gak kenapa kita butuh itu? Karena kita butuh identitas dan kita butuh arahan. Kita butuh identity dan kita butuh, apa yang akan terjadi di masa depan ya. Apa yang akan terjadi dalam hidupku di masa depan itu kita selalu pengen tahu. Dan kita selalu butuhkan identitas siapa aku, kenapa aku kayak gini. Oh aku gak sendiri, ada orang-orang lain yang lahir di bulan yang sama yang itu karakternya. Jadi waktu aku cari pasangan, aku harus mencari pasangan yang ini. Karena di kotak-kotakan, hey itu bikinannya Tuhan. Kalau kita mau tahu siapa kita, identitas kita, ya cari penciptanya dong. Kalau kita mau tahu masa depan kita, dekat sama penciptanya. Jangan jadikan hal-hal yang diciptakan Tuhan untuk menentukan siapa kita dan masa depan kita. You get it? Air kehidupan versus air sumur. Itu dia masalahnya. Kita selalu ada di situ. Kita haus akan identitas and direction. Kita selalu minum dari air yang bikin kita haus. Kita suka tuh penerimaan manusia. Kita suka untuk disukai. Kita suka ketika orang lain like. Kita suka ketika orang lain kayak, ya you know,
like, comment, and subscribe gitu. Enak nggak? Enak, rasanya enak. Nggak bisa dipungkiri, enak gitu loh. Ketika orang appreciate kita gitu, itu enak. Tapi kalau kita hidup di situ, kita akan minum air yang bikin kita nggak pernah puas. Kita cuman akan end up melakukan hal-hal yang sebenarnya kita nggak mau lakukan, cuman karena orang lain suka. Kebutuhan kita menjadi kehausan. Itu yang kita lakukan. Awalnya dari kebutuhan, yes, kita butuh untuk diterima, kita butuh untuk ini. Itu awal mulanya. Tapi lama-lama itu menjadi berhala. Lama-lama itu menjadi Tuhan di atas si pencipta itu semua. Lama-lama itu yang kita sembah. Mungkin kita gak sadar. Kita sembah hal-hal itu lebih dari kita menyembah Tuhan. Air kehidupan, air sumur. Biarlah identitas kita datang dari pencipta itu semua. Masa depan kita datang dari Tuhan yang menciptakan kita. Kehausan kita akan muncul di kelakuan kita. Oleh sebab itu kita butuh saling ingetin. Oleh sebab itu ada komsel. Oleh sebab itu ada journey bareng. Oleh sebab itu ada teman-teman yang bukan cuman willing ya, tapi sampai sacrifice a lot of things to journey with you. Untuk jalan bersama dengan kalian. Kalau teman-teman gak tahu what I'm talking about, berarti teman-teman belum datang ke komsel. You guys need to be planted. Datanglah ke CC so you know. Oh ini toh yang lagi dibicarain. Oh ini toh orang-orangnya. Oh ini toh teman-teman yang mau jalan bareng gua gitu. Tujuannya bukan buat apa? Bukan buat kita disenangi dan diterima oleh semua orang dan kita merasa bahagia. Ya balik lagi itu air sumur. Tujuannya adalah apa? Because we want to be murid-muridnya Tuhan. Kita mau jadi murid-muridnya Kristus. Kita saling mengingatkan bahwa air yang kita butuhkan adalah Tuhan itu sendiri. Biar kita gak terus minum dari tempat yang malah bikin kita haus terus menerus. So, 3 dulu aja hari ini. Soalnya kalau gak lama nanti 3 lagi minggu depan ya. Jadi ceritanya belum selesai sampai di sini. But this is something yang if you encounter Jesus, ini adalah hal-hal yang kita akan alami. Supaya apa? Gak berhenti di kita, supaya kita keluar. So that others can experience apa yang kita alami, apa yang kita jalani bersama dengan Tuhan. Yuk kita tundukkan kepala dan berdoa. Thank you God. Kau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Dalam setiap langkah kehidupan kami, sidik jarimu nyata Tuhan. Kau Tuhan yang menuntun kami, jalan bersama dengan kami. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Bila hari ini kami belajar menjadi murid-murid-Mu Tuhan. Yang akan keluar untuk memberitakan betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau mengasihi dunia ini Tuhan. Bila kami mau jadikan seluruh orang yang kami kenal murid-murid-Mu juga Tuhan. Supaya mereka bisa mengenal Engkau Tuhan. Menyatakan kasih-Mu Tuhan. Nyatakan kasih-Mu Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Amin, 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 amin. Oh iya saya lupa ngomong. Kenapa kita membahas tentang ini? Karena it's perjalanan menuju kepada metanoia. Perjalanan menuju. Nah, apa itu metanoia? Apa itu metanoia? Silakan saya serahkan kepada yang berwajib. Saya yang berwajib. Sebelum kita tahu apa itu metanoia, saya juga kami sangat berterima kasih buat Pastor Clean yang sudah melayani. Gak sabar buat menantikan kelanjutan sermonnya besok minggu depan. Jadi teman-teman diharapkan untuk datang lagi minggu depan. Amin. Dan kita juga mau welcome juga buat teman-teman yang baru pertama kali hadir. Adakah buat teman-teman yang baru pertama kali hadir? Welcome to Creative City Worship. Kami berharap bisa merasakan kehangatan dari community kami ini. Asik. Oke, sebelumnya kita mau persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita juga mau berdoa dulu. Bolehkah minta Bapak Erik untuk berdoa? Persembahan.
Oke, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas semua kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan sebagian dari kelimpahan yang Tuhan kasih Tuhan, kami ingin tabur kembali kepada kerajaan Tuhan. Biarlah Tuhan semua yang kami tabur Tuhan bisa kami gunakan Tuhan untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan dari berkat yang kami kasih ini bisa menjadi kesaksian, ini bisa menjadi berkat buat banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, untuk tithe and offering kalian bisa scan barcode di sini, scan QR atau enggak bisa juga ditransfer. Dan buat teman-teman yang mungkin nggak nyampe bisa juga kita ada tim Asher yang akan berkeliling untuk QR code-nya. Oh ada di kursi. Mana? Keren banget. Waduh, saya baru tahu. Keren. Next, kita akan ada, Connect Community. Oke, Connect Community kita ada 3 di City Central, West Jakarta dan Bintaro yang baru. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung nanti bisa diarahkan untuk ke daerah yang lebih dekat. Teman-teman bisa mungkin menghubungi tim dari di belakang ini, mungkin bisa ada Dani atau ada siapa aja boleh ditanya. Ya, nextnya kita ada Creative Kids. Oke, ada di level M juga di Midspace kita punya 3 kelas, Tiny Warriors, Kingdom Cats, and Blast Squad. Di situ udah ada umur-umurnya masing-masing dan buat teman-teman yang mau bawa keponakan, mau bawa adiknya atau siapapun yang masih kecil-kecil sesuai umur boleh dibawa aja. Dan kita mau bersama-sama juga menyembah Tuhan di tempat ini bersama anak-anak kita. Next, ada Bible reading. Nah, ini bisa dilihat kita di Creative City Worship ada yang namanya Bible reading. Jadi ini kayak Bible study, cuman kita mau bikin lebih fun, kita Bible readings dan teman-teman boleh ikut di sini, lihat ada tanggal-tanggalnya. Gimana ya caranya gue berdirinya? Sini deh. Ada tanggal-tanggalnya dan ada juga ayat pasal-pasal yang akan kita baca. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang ketinggalan juga, di sini ada infonya juga di Instagram Creative City Worship. Nah, nanti kita Bible, nanti kita akan ada biasanya sebulan sekali akan ada yang namanya Bible Gathering. Nah, di sini Bible Gatheringnya akan dibahas sesuai dengan yang tadi kita sudah baca, pastinya dengan cara yang fun banget, jadi nggak akan ngebosenin. Oke, jadi di bulan Mei ini akan diadakan tanggal 16 Mei di tempat, Itu 16. Oke, tanggal 12 Mei ya, itu hari Minggu ya, kalau 16 bukan hari Minggu pastinya kan. Oke, tanggal 12 Mei after church jam 1 di tempat ini ya. Nextnya, nah ini dia yang kita udah tunggu-tunggu, Metanoia. Nah, Metanoia ini kita akan ada retret. Nah, ini tema dari retretnya Metanoia, A Soul Transformation. Gak sabar banget pengen ngikut ini semua. Dan buat teman-teman yang belum daftar, silahkan didaftar, silahkan dibayar. Karena kita harus, kita bentar lagi udah harus udah deadline-nya banget ya. Karena udah tinggal 2 minggu lagi. Acaranya akan diadakan di tanggal 23 sampai dengan 25 Mei. Nah, itu ada hari libur di tanggal 24-nya ya. 23-nya ya, Waisak. Jadi cuti sehari dan ini detailnya. Dan buat teman-teman yang mungkin mau informasi yang lebih lagi bisa hubungin dari tim CCW kita yang di belakang. Buat teman-teman yang mau yang belum bayar juga, mari dibayar dengan kerendahan hatinya supaya bisa jalan semuanya dengan mulus. Amin. Next. Nah, selain itu kita juga mau ada kolektif di conference di Kuala Lumpur. Nah, ini pembicaranya, ini speakernya. Ini akan diadakan di tanggal 5 sampai dengan 7 Juli. Buat teman-teman juga yang mau ikut boleh, atau misalnya kayak kalau mau ikut berapa nih biayanya, perlunya berapa? Kalian bisa coba menghubungi teman kita yang namanya Manda yang ada di sini, juga Afronya nggak ada. Ya udah, ke Manda aja. Jadi nanti akan dikasih tahu detail-detailnya kira-kira budgetnya berapa untuk Airbnb dan untuk mungkin makanan dan transport di sana. Ya. Nextnya. Oke. Oh ya, sebelumnya buat seluruh tim musik diharapkan untuk stay behind after service karena nanti kita ada meeting sebentar. Paling 30 menitan lah ya, 30 menitan.
please stay behind. Dan juga mohon perhatiannya jam 1 ruangan ini akan dipakai. Jadi dimohon untuk teman-teman bisa meninggalkan tempat ini sebelum jam 1, bukan diusir tapi dimohon. Nah, buat teman-teman yang lihat mungkin ada kotoran atau sampah atau bekas botol minum, minta tolong juga untuk dibuang untuk mempermudahkan nanti tim-tim dari Art Hotel juga untuk bersihin ruangan ini dengan baik ya, dengan cepat, dengan efisien juga. Gitu. Oke, happy Sunday buat semuanya. God bless you and see you next week.